Sun, kumaha damang siap memenangkan Prabowo Subianto sebagai presiden. Coba buktikan semangatnya, kita teriak Bapak Prabowo 10 kali ya. 1, 2, 3, Prabowo 1, Prabowo 2, Prabowo 3, 4, terus 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terima kasih. Saya pantun dulu. Dari Cikini ke Gondang Dia. Ulangi. Dari Cikini ke Gondang Dia. Mak-mak di sini mau coblos nomor 2. Dari Cikampek ke Purwokerto. Cakep. Ulangi. Dari Cikampek ke Purwokerto. Mama nggak boleh capek mendukung Prabowo Subianto. Tepuk tangan untuk Pak Presiden. Yang saya hormati Bapak Prabowo Subianto, insya Allah Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Tepuk tangan buat Pak Prabowo Subianto. Juga yang menyelenggarakan acara Bang Ara Marwar Sirait dan juga Kang Jimat. Saya aturkan terima kasih mewakili TKD yang mengkoordinasikan 27 acara untuk memenangkan insya Allah bulan depan. Bapak Ibu setuju Pak Prabowo orang baik? Setuju? Setuju Pak Prabowo orang tegas? Setuju? Bapak Prabowo ini orang baik yang dulu mendukung saya menjadi wali kota. Sekarang giliran saya Ridwan Kamil memenangkan sepenuh hati Prabowo Subianto sebagai presiden. Sebutkan presiden 10 kali. Presiden, 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 presiden. Ya cukup. Bapak Ibu, Subang maju karena Pak Jokowi, betul? Ada Patimban, pelabuhan terbesar di Indonesia ada di Kabupaten Subang berkat Pak Jokowi. Dan akan ada di Pantura, Pak Prabowo saya laporkan 13 kota industri baru yang sudah disetujui Pak Jokowi akan melahirkan pekerjaan 3 juta lapangan pekerjaan untuk warga Subang, warga Pantura. Itu adalah hadiah Pak Jokowi yang akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo Subianto. Oleh karena itu jangan lupa Mak Subang ajak suaminya, anaknya, tetangganya, popotong anak-anak, kabehanana, batur sakasul, batur sak sumur, batur salembur, batur sa gubernur memilih nomor 2, nomor 2. Oke, itu saja. Terima kasih atas kedatangannya. Kita sukseskan menangkan Bapak Prabowo Subianto, Mas Gibran sebagai presiden dan wakil presiden kita. Terima kasih. Hatur nuhun, sampurasun. Tepuk tangan buat Kang Emil. Dok, tepuk tangan yang meriah buat Kang Emil. Ya, sekarang kita mau simulasi. Kita mau menghormati emak-emak di Subang. Siapa yang mau mewakili untuk nyoblos sama Pak Prabowo? Ada 3 orang yang milih Pak Prabowo, yang mau mendampingi 2 orang siapa? Ya. Jangan gitu. Kasihan di sini. Di sini. Kasihan nanti belakangnya. Ya. Miringin dulu masuk lagi ya. Tenang aja, tenang ya. Kalau masih udah mau menang tuh mesti tenang, mesti sabar ya. Jangan marah-marah udah mau menang ya. Biasanya yang marah-marah itu yang mau kalah sama yang bokeh ya, gitu. Jadi jangan marah-marah ya. Tenang-tenang aja. Tenang aja. Nah, geser ke sana, jangan ngalingin Bapak Presiden kita. Nah, begitu. Pak Prabowo, izin saya, nah ini namanya Linda Megawati, anggota DPR RI dari Demokrat. Nah, coba Linda sini Linda. Ini nggak apa-apa Linda ya. Nggak apa-apa, yuk. Bapak nanya
Ayo, kenal nggak sama siapa ini? Siapa? Siapa? Baik nggak orangnya? Ini Linda, adik saya ya. Betul? Dia bekerja dengan baik dan hati. Tepuk tangan buat Linda ya. Anggota DPR RI dari Demokrat. Terima kasih Linda. Silakan Pak Prabowo sebelum orasi mohon dipilih karena semuanya mau nyoblos dengan Bapak. Tolong dipilih 2 orang emak-emak yang bisa nyoblos. Oke, ditugaskan Kang Emil, pilih. Ya dibantu, Kang Jimat dibantu, hati-hati. Ya, Bu, dari mana Bu? Dari Subang, Pak Yang. Oh, namanya siapa? Ibu Tati. Ibu Tanti, kenapa Ibu panas-panas jauh datang ke sini mau ketemu Pak Prabowo ya? Kenapa mau dukung Pak Prabowo? Karena baik. Wah, tepuk tangan buat Ibu Tanti. Satu lagi Kang Emil, saya yang pilih deh ya. Satu lagi. Yang merah biar Bu. Ayo Bu. Nah. Ya, ini yang biar sama-sama merah sama saya ya. Pelan-pelan. Bagus. Ini kehormatan Ibu berdua nyoblos sama Bapak calon presiden kita Pak Prabowo, betul? Yo, dampingin Pak Prabowo berdua. Tolong di atas ditertibkan, jangan ada yang menghalangi, tolong. Tolong tidak berkepentingan untuk turun ke bawah. Untuk turun ke bawah. Ayo ibu-ibu, Joshua dampingin tuh. Foto Joshua. Silakan, mana alat coblosnya? Ya. Yuk, tolong jangan ngalingin. Ara. Woi media di belakang, woi. 1, 2. Terima kasih Pak Prabowo. Terima kasih Ibu. Ulang. Luar biasa. Media, woi. Belakang. Siapa presiden kita? Siapa presiden kita? Media. Prabowo Gibran. Ulang. Woi, ulang, woi. Jauh. Tolong teman-teman supaya kelihatan fotonya di bawah ya. Yang tidak berkepentingan mohon untuk turun ke bawah. Ulang. Media belum dapat. Woi. Bang Ara, ulang Bang Ara. Bang, ulang Bang. Bang, woi, ulang. Media belum dapat. Sabar. Bang Ali. Itu ada yang nempel-nempel sama dia katanya keliru. Ini nih fotografer kenapa sih? Wassalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, rakyat Subang, emak-emak, bapak-bapak semuanya yang saya hormati dan yang saya cintai. Selamat pagi. Sampurasun. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,
Saudara Ara Sirait, Bupati Subang periode 2018-2023, Bapak Rohimat Kang Jimat, Ketua Panitia Saudara Dena Muhammad Ramdan, kemudian Kang Emil Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, sekarang Ketua Prabowo Gibran. Hadir juga di sini Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Anton Carlian, Ketua Relawan Gerakan Nasional, mantan Jawa Barat. Mungkin nanti menyapa sedikit ya. Kang Emil bisa nyanyi, Kang Emil? Hah? Hah? Nanti nyanyi ya. Masa jenderal nggak bisa nyanyi? Bisa ya? Waduh, jenderal harus bisa nyanyi. Mana ini ada nggak di sini? Caleg-caleg ada nggak di sini? Yang mau maju dari sini? Dari semua partai mana caleg-caleg? Semua teman-teman Gerindra. Mana semua partai? Golkar, Demokrat, silakan. Ini saya kenalkan calon-calon DPR dari Koalisi Indonesia Maju, ya. Kenalin diri. Kenalin diri. Ya. Kenalin diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama dan partai. Untuk masyarakat dapil sini udah sering lihat saya lah. Saya Muhammad Fadil Hilmi, caleg DPRD Kabupaten Subang, Partai Gerindra, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, Sampurasun. Saya Ridwan Dhani Wiryanata, caleg DPR RI Partai Gerindra nomor. Jangan lupa datang ke presidennya pilih nomor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantas nggak jadi anggota DPR RI? Hah? Mewakili Subang pantas? Ganteng nggak? Dani ini bekas sekretaris pribadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Megawati, calon anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat. Kita sama Pak Prabowo dari dulu tidak berkoalisi, tetapi saya pernah satu panggung dan berdeklarasi untuk mencalonkan Prabowo sebagai presiden. Dan saat ini saya mengajak seluruh warga Kabupaten Subang agar menjadi presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Terima kasih. Jadi partai silakan milih, silakan partai yang disukai. Tapi jangan lupa presiden, wakil presiden, paslon nomor. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Lia Mulyasari, saya calon DPRD Kabupaten Subang Dapil 2, mewakili nomor 3. Pak, sebentar ya, saya mau bicara. Untuk seluruh warga Kabupaten Subang,
Alhamdulillah saya telah memenuhi nazar saya karena sebelum ini saya pernah bermimpi dengan Pak Haji Abdurrahman Wahid. Dalam mimpinya beliau berkata saya untuk berpuasa 100 hari. Alhamdulillah hari ini saya setelah menyelesaikan nazar saya berpuasa 100 hari. Alhamdulillah saya diberi kesehatan, saya diberikan keikhlasan untuk Bapak. Ya, makasih ya ibu-ibu yang telah datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah nepangkeun nami abdi Zenita Frara katelah Naneng Zanem dari Partai Gerindra nomor urutnya. Presidennya nanti coblos nomor, Neng Janet nomor, Bang Dani nomor, sakabehna jos nomor. Tepuk tangan buat Bapak Prabowo Subianto. Atur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak semuanya, saya di sini perwakilan dari Dapil 5 dari Pantura Bapak. Siap. Saya namanya Rismawati, nomor urut 2. Sama kayak Bapak Prabowo nomor urut 2. Jangan lupa nomor 2 Prabowo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Dapil 4, Ciasem, Patok Besi, dan Belanakan, selamat siang. Ikan pepes, ikan teri. Enaknya dimakan bersama. 14 Februari jangan lupa nyoblos Partai Gerindra. Saya Retno Novi Astuti, perwakilan dari Dapil 4, nomor urut 2. Mana Ciasem, Belanakan, Patok Besi. Mohon doanya. Terima kasih. Izin Mbak, memperkenalkan diri Mbak. Nama saya Dr. Iwan dari Dapil 3. Kebetulan beliau Pak Prabowo adalah komandan saya Pangkostrat Pak. Saya mantan perwira TNI Pak. Siap. Jadi kesempatan ini kami berbangga hati dan sangat bersyukur atas kedatangan Bapak. Semoga Bapak sehat selalu dan Bapak terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Terima kasih Pak. Baik saudara-saudara sekalian, terima kasih. Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih saya kepada saudara-saudara sekalian semuanya. Saudara menyambut saya dengan baik. Saudara berdiri berjam-jam menunggu saya. Saudara di panas-panas, ibu-ibu di panas-panas. Terima kasih semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebentar lagi tanggal 14 Februari kita menghadapi tugas, yaitu harus memilih pemimpin-pemimpin kita untuk 5 tahun ke depan dan wakil-wakil. Kita harus memilih dengan tegas, karena kalau kita salah memilih, masa depan kita bisa tidak baik. Saudara-saudara sekalian, masa depan kita gemilang. Tadi Kang Emil sudah jelaskan, di kabupaten ini saja sudah ada pelabuhan terbesar di Indonesia. Kemudian akan dibangun di Pantura 13 kota baru, di mana akan menciptakan lapangan kerja 3 juta orang bekerja. Saudara-saudara sekalian, kami Prabowo Gibran punya program yang
punya program yang sangat jelas, yaitu melanjutkan semua programnya Pak Jokowi dan menyempurnakan semua program itu dan menambah program-program itu untuk tujuannya adalah menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya dengan penghasilan yang wajar, dengan penghasilan yang memadai, karena kita ingin saudara-saudara sekalian, saya sudah merencanakan begitu dilantik jadi presiden Oktober 2024, insya Allah dengan dukungan seluruh rakyat, kami segera akan mulai program makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia. Saya ulangi, makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia, termasuk yang masih di dalam kandungan ibunya. Ini akan membuat anak-anak Indonesia tumbuh jadi kuat, tumbuh jadi cerdas, tumbuh jadi pintar, akan menjadi insinyur-insinyur, akan menjadi pengusaha-pengusaha, akan menjadi dokter-dokter, akan menjadi advokat-advokat, akan menjadi perwira-perwira, akan menjadi jenderal-jenderal. Anak petani akan menjadi insinyur, anak tukang bakso akan jadi dokter, anak tukang cendol akan jadi pengusaha. Itu cita-cita kita. Dan petani-petani kita akan makmur, nelayan-nelayan kita akan makmur, karyawan-karyawan, pekerja-pekerja di pabrik akan hidup dengan baik. Itu perjuangan kita, itu perjuangan saya, itu komitmen saya untuk rakyat Indonesia, saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, saya pada usia saya 18 tahun, saya sudah tanda tangan sumpah saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Sumpah itu belum saya cabut. Waktu 18 tahun saya siap mati untuk rakyat Indonesia. Apalagi sekarang saya siap dipanggil Yang Maha Kuasa, asal saya bisa berbakti untuk bangsa dan rakyat saya, saudara. Hanya satu permintaan saya kepada Yang Maha Kuasa. Ya Allah, berikanlah saya kesempatan sebelum saya dipanggil. Berilah saya kesempatan melihat rakyat saya hidup sejahtera, melihat kemiskinan hilang dari bumi Indonesia, melihat koruptor-koruptor kita usir semua dari Indonesia. Kalau perlu ditaruh di pulau. Saudara-saudara sekalian, terima kasih. Sekali lagi saya tidak bisa bicara apa-apa, hanya terima kasih dan dukunganmu saya perlukan tanggal 14 Februari yang akan datang. Tapi ada tapinya, kita harus waspada.
karena kita dapat laporan ada niat-niat tidak baik dari kalangan-kalangan tertentu. Mereka katanya mau merusak surat-surat suara kalian. Jadi hati-hati, ya, hati-hati, periksa surat suara dan awasi semua petugas. Jangan sampai ada surat suara yang dirusak. Itu berarti berkhianat kepada rakyat Indonesia. Itu akan menyakiti hati rakyat Indonesia. Oke, saudara-saudara. Terima kasih. Terima kasih dukunganmu. Terima kasih. Semuanya angkat tangan semua. Dari mana? Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Merdeka! Merdeka! Targetnya kita di Subang ya menang 51% dari 3 calon. Subang, Majalengka, Sumedang, 15 tahun saya jadi anggota DPR di sini. Ya, saya komit totalnya kita menang dari 3 pasang, nomor 2 51% di sini. Bang, yang nyamain Pak Prabowo sama Pak Jokowi apa, Bang? Apa? Yang nyamain Pak Prabowo sama Pak Jokowi itu apa? Mau rukun, mau bersatu, negarawan. 2 kali pilpres bersaing keras, tetapi mau bersatu. Walaupun ada sebagian pendukungnya yang nggak mau bersatu, tapi negarawan mau bersatu. Kita butuh pemimpin yang bisa menyatukan, menyejukkan Indonesia. Jangan bertarung terus. Bang, tapi kan Subang ini dikenal sebagai basis banteng. Ya, Bang. betul. Ini gimana? Saya janji di Subang, Prabowo menang 51%. Saya janji. Di Majalengka, Subang, Sumedang, saya janji total 51%. Tolong dicatat ya. Total Subang, Majalengka, Sumedang 51%. Betul. Animo masyarakat hari ini gimana, Bang? Harapan untuk Subang apa, Bang? Soal gerakan yang 4 Jani itu gimana, Bang? Ya, kita apa pertanyaannya? Melihat animo masyarakat hari ini gimana? Minggu lalu lihat di Majalengka ramai sekali. Untuk Subang bagaimana? Sekarang di Subang ramai sekali. Ya. Saya minggu depan tanggal 4 akan buat di Sumedang. Tanggal 4 Februari Minggu pagi di Sumedang. Mohon doa restunya. Bang, orang kemarin sebelum Kang Jimat keluar dari PDIP ada komunikasi dulu nggak sih sama Abang kan? Oh iya dong. Di langkah Abang. Iya. Ini juga tadi Bupati dari Humbang, Pak Dosmar ya, juga siap untuk membuat acara. Dulu dia juga kader PD Perjuangan. Berarti sebelum itu udah komunikasi dulu, izin dulu sama Abang gitu? Komunikasi ya. Kan cukup banyak ini kayak Dena di Majalengka. Waktu itu ada berapa ratus orang, Den? Di Majalengka. Ini Pak Jimat ya, tokoh ya, Bupati, baru selesai Bupati ya, dan November kami doakan jadi Bupati lagi. Ya, sangat dicintai rakyat Subang. Bang, berarti strateginya untuk menggait suara di SMS itu dengan menggait tokoh-tokoh yang sebelumnya PDIP? Oh, nggak bisa dilihat. Dia tanya dong, kenapa mau ikut? Ini adalah pemimpin-pemimpin yang punya karakter, punya pendirian. Ya, kalau mau itu karena mau, bukan karena disuruh-suruh atau karena dibeli atau karena ditakut-takutin. Coba Kang Jimat bicara, kenapa mau mendukung Bapak Prabowo? Oh, ini tokoh masyarakat. Oh baik, terima kasih. Memang kurang lebih 1 bulan 5 hari saya selesai jadi bupati, ya. Nah terkait hal ini, terus terang saja saya panggilan hati untuk untuk mensupport, mendukung terkait kemenangan Prabowo Gibran. Karena menurut pandangan saya, pandangan hati saya, satu-satunya kandidat yang akan mampu melanjutkan keberlangsungan apa yang sudah dilakukan kebaikan pembangunan oleh Pak Jokowi, itu hanya Pak Prabowo. Sehingga saya bertekad untuk di Kabupaten Subang, insya Allah bisa lebih dari 70% untuk kemenangan Prabowo. Makasih, Bang. Makasih ya. Bahaya, berarti saja. Kenapa sih kita berbuat untuk kebaikan, berbuat untuk kebaikan. Kalaupun saya dibilang pengkhianat, emang dari Kita Pak Prabowo kita doakan sehat dan terus dicintai rakyat Indonesia seperti Pak Jokowi. Ya, tentu sesuai aturan
bisa 2 periode. Untuk meletakkan dasar-dasar, kemudian meneruskan IKN, ya, meneruskan cukup infrastruktur, anggaran desa, ya, hilirisasi. Saya pikir itu butuh keberanian dan nyali. Contoh, di zamannya Pak Jokowi itulah Indonesia memiliki saham mayoritas di Freeport. Sebelumnya tidak pernah. Bagaimana menghadapi Uni Eropa soal nikel dan soal sawit, berani melawan bagaimana tekanan-tekanan ekonomi dari negara-negara Eropa. Kita butuh pemimpin yang bernyali, yang konsisten, yang komit. Kenapa? Negara-negara maju itu dulu juga melakukan proteksi kepada negaranya. Contoh Inggris, Amerika, pada saat di awal mereka melakukan proteksi. Kenapa Indonesia tidak boleh melakukan industrialisasi di negaranya? Supaya kita melompat dari negara penghasilan menengah menjadi negara industri. Supaya uangnya banyak, pajaknya banyak, royaltinya banyak. Ini butuh keberanian dan konsistensi. Jadi kita percaya itu. Dulu Bung Karno membuat non-blok, betul? Nah, Jokowi berani bagaimana soal Freeport, bagaimana soal sawit, bagaimana soal nikel. Jokowi berani memperjuangkan perdamaian dunia, bukan pidato saja. Tapi Jokowi berani datang ke Ukraina dan ke Rusia pada saat perang. Presiden mana yang berani melakukan itu? Bung Karno membangun GBK, Gelora Bung Karno. Jokowi membuat Piala Dunia ada di Indonesia. Jadi ini adalah kesinambungan yang tidak boleh putus menurut saya. Ya, di Jawa Barat itu kan investasi yang sangat tinggi terjadi di Jawa Barat. Ya, kita lihat data-datanya ya, pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat tinggi, investasinya tinggi. Bulan lalu Ibu Sri Mulyani dan Dirjen Pajak mengatakan target penerimaan pajak di Indonesia 3 kali berturut-turut 2021, 2022, 2023, 2023 tercapai. Artinya apa? Ekonomi Indonesia baik. Kalau nggak baik nggak mungkin tercapai begitu. Kan begitu. Jadi ada parameternya. Padahal banyak negara lain yang menjadi pasien IMF. Banyak negara lain yang mengalami krisis. Kita menghadapi COVID juga baik. Kita juga dinilai oleh banyak negara cukup berhasil menangani COVID. Inilah fakta-fakta yang terjadi. Indonesia tadi malam sepak bolanya dengan doa semuanya masuk apa? Pernah nggak begitu? Ya, itu adalah sejarah yang positif buat Indonesia. Saya pikir itulah prestasi dan kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Bang Ara minta tanggapan dong yang rame di Twitter itu yang soal gerakan 4 jari untuk menunjukkan ketidakberpihakan kepada bukan dukungan ke Prabowo. 4 jari artinya 1 tambah 3 gitu. Gak apa-apa ya, namanya kita kan ini kan berjuang ya. Kita berjuang dengan hati ya. Saya mengikuti kata hati saya. Ya, saya pamit dari PD Perjuangan dengan baik-baik dan memperjuangkan apa yang saya yakini, ya, karena saya yakin waktu di PD Perjuangan kita sangat mengidolakan Bung Karno dan menurut saya yang bisa menjalankan ajaran Bung Karno soal anti kepada asing yang tidak baik, ya, bagaimana mengurus ke rakyat ke bawah adalah Jokowi dan kami percaya, ya, Jokowi dan Prabowo itu adalah suatu politisi yang bisa merubah jadi negarawan. Mereka mengerti waktunya bersaing dan waktunya bersatu menjadi negarawan. Walaupun ada pendukungnya yang nggak setuju. Kita butuh pemimpin yang jangan kerjanya berkelahi terus, tetapi bersatu dan rukun. Karena berkelahi butuh, bersaing butuh keberanian, tetapi rukun juga butuh keberanian dan tekad. Jangan kira untuk rukun itu tidak butuh keberanian ya. Jokowi dan Prabowo itu butuh. Mereka berbeda, 2 kali pilpres berbeda terus, tapi mereka bersatu. Bang, tadi untuk target pemenangan 50+1 di 3 kabupaten di Jawa Barat itu ya total apa yang akan dilakukan? Maksudnya strategi Bang Ara? Minggu lalu saya sudah buat di Majalengka, ramai sekali. Hari ini di Subang, minggu depan saya buat di Sumedang. Kita konsolidasikan sahabat Bang Ara. Ya, kita lihatlah sekalian teman-teman wartawan aja yang menilai berapa banyak yang hadir ya. Dan gotong royong itu juga terjadi. Cukup banyak tokoh-tokoh dan masyarakat Sumedang yang bergabung dengan gerakan saya ini. Bang, terima kasih Bang.